Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara melakukan uji tanda menggunakan aplikasi SPSS. Sebelum saya menjelaskannya, saya terlebih dahulu akan menjelaskan pengertian dari uji tanda. Uji tanda ini merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui perbedaan antara dua sampel saling berhubungan. Berdasarkan itu nanti akan ada arah positif dan arah negatif dari pengukuran yang dilakukan. Yang kedua, uji tanda merupakan bagian dari statistik non-parametrik. Kemudian pengertian lain dari uji tanda ini merupakan uji beda dua sampel yang berpasangan. Kemudian uji tanda digunakannya itu sampel yang ada melalui proses pemilihan secara acak. Yang kedua, data terdiri dari dua sampel yang saling berpasangan. Yang ketiga, skala minimal ordinal, yaitu data kategori yang memiliki tingkatan. Dan yang keempat, tidak menentukan data yang berdistribusi normal karena merupakan uji non-parametrik. Baik, kita di sini memiliki contoh kasus uji tanda yang mana soalnya adalah sebuah perusahaan melakukan pengamatan terhadap pengaruh promosi terhadap penjualan suatu produk. Perusahaan tersebut mengamati jumlah penjualan produk sebelum dan sesudah promosi. Apakah memiliki perbedaan yang signifikan atau tidak? Sampel diambil dari 15 toko dengan data penjualan sebagai berikut. Untuk mengerjakan soal ini kita akan menggunakan SPSS. Di sini data yang ada di studi kasus sudah saya pindahkan ke SPSS. Kemudian untuk variabel view-nya di sini juga sudah saya beri nama. Untuk namanya saya buat tanpa promosi dan promosi. Kemudian untuk labelnya juga saya buat tanpa promosi dan promosi. Kemudian untuk men-share-nya kita buat pengukuran skala. Di sini langsung saja kita lakukan pengujian. Untuk SPSS yang pertama kita klik analisis, lalu kita klik non-parametric test, legalis, dialog, dan tooled sample. Lalu kita klik untuk yang variabel tanpa promosi dan promosi, kita masukkan ke dalam kotak kecil ini. Kemudian di sini kita beri centang. Kemudian kita pilih menu option, dan di option ini kita beri centang pada deskripsi. Setelah diberi centang pada deskripsi, kita pada bagian continue, lalu kita klik OK. Setelah diklik OK tadi akan muncul output SPSS seperti ini. Kemudian untuk output uji tanda ini akan muncul tiga tabel pada output. Tabel yang pertama yaitu tabel deskriptif statistik, di mana tabel ini akan menunjukkan jumlah sampel atau kemudian menunjukkan nilai rata-rata atau standard deviation, dan juga menunjukkan nilai minimum dan maksimum. Kemudian untuk tabel yang kedua itu tabel frekuensi, di mana tabel ini akan menunjukkan nilai negatif difference. Di dalam sini akan ada studi kasus yang menunjukkan nilai negatif yaitu sebesar 0, di mana negatif difference ini artinya diberi tanda sebagai A kecil, yang berarti bahwa variabel promosi lebih kecil dibandingkan variabel tanpa promosi. Kemudian untuk positif difference yaitu memiliki nilai sebesar 15, yang dimana berarti positif difference ini variabel promosi lebih besar dibandingkan variabel tanpa promosi. Kemudian untuk di sini memiliki nilai 0, di mana di sini berarti promosi sama dengan tanpa promosi. Di sini kita akan mendapatkan nilai 15 bahwa promosi lebih besar dibandingkan tanpa promosi, itu berarti nilainya lebih besar dibandingkan nilai yang lainnya. Kemudian untuk tabel yang ketiga yaitu tabel statistik, di mana dari tabel yang ketiga ini kita akan mengetahui jawaban dari studi kasus yang kita kerjakan nanti. Untuk menjawab studi kasus itu kita harus mengetahui terlebih dahulu hipotesis dari soal tadi, di mana hipotesisnya yaitu H0
H0 itu adalah tidak ada perbedaan antara variabel penjualan dengan promosi dengan variabel penjualan tanpa promosi. H1 adalah perbedaan antara variabel penjualan dengan promosi dengan variabel penjumlahan tanpa promosi. Untuk mengetahui pedoman untuk soal ini, di mana pedoman pengambilan keputusannya yaitu apabila nilai ekstraksi total ini lebih besar dari 0,05 maka 0 diterima, dan sebaliknya apabila nilai ekstraksi total ini lebih kecil dari 0,5 maka H0 ditolak. Yang berarti dalam soal ini nilai ekstraksi totalnya yaitu 0,01, yang berarti lebih kecil dari 0,05, yang berarti H0-nya ditolak dan mendapatkan jawaban bahwasanya H1 diterima yaitu adanya perbedaan antara jumlah penjualan dengan promosi dengan penjualan tanpa promosi, yang berarti penjualan dengan promosi akan meningkatkan hasil penjualan terhadap toko. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.